CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo bela Inter dari 2 kekalahan di final Liga Champions. CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo, meminta para pendukung Inter Milan untuk tetap bangga meskipun tim mereka kalah di 2 final Liga Champions terakhir. Saya katakan kepada banyak penggemar Inter yang kecewa, mereka juga harus menyadari bahwa Inter kalah di 2 final hanya dari klub milik negara, ujar De Siervo. Inter dikalahkan 1-0 oleh Manchester City pada 2023 dan dibantai 5-0 oleh Paris Saint-Germain pada 2025. De Siervo menyoroti perbedaan daya beli antara klub-klub tersebut dengan tim Italia. Kemampuan investasi beberapa klub itu tak terbatas, sementara yang lain tidak memiliki keistimewaan tersebut, tambahnya. Meski demikian, ia memuji Inter karena telah mewakili Italia hingga ke level tertinggi Eropa. Manchester City dimiliki Abu Dhabi United Group sejak 2008 dan kini menghadapi 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League. PSG didukung oleh Qatar Sports Investments sejak 2011, yang merupakan bagian dari dana kekayaan negara Qatar. Jelas De Siervo, ia menegaskan pentingnya kreativitas dan ide dalam membangun tim kompetitif di tengah keterbatasan. Tiga pemain gaek Inter dipastikan bertahan semusim lagi, Acerbi bisa hengkang segera. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter Milan akan tetap mengandalkan Yann Sommer, Matteo Darmian, dan Henrikh Mkhitaryan untuk musim depan. Ketiganya memiliki kontrak hingga 2026 dan, kecuali kejutan, akan menjalani musim terakhir mereka bersama Nerazzurri. Tulis laporan tersebut, mereka dianggap masih memberikan jaminan pengalaman dalam skuad yang tengah diperbarui. Situasi berbeda justru dialami Francesco Acerbi, yang masa depannya di klub masih belum pasti. Acerbi telah kehilangan pendukung utamanya, Simone Inzaghi, dan perpanjangan kontraknya dilakukan dengan nilai yang lebih rendah. Ungkap Gazzetta, bek veteran itu kini berpotensi meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini. Dengan pergantian pelatih ke Christian Cifu, struktur skuad Inter diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan signifikan. Musim depan bisa menjadi tahun transisi menuju generasi baru pemain, dengan Sommer, Darmian, dan Mkhitaryan sebagai pilar pengalaman terakhir. Lanjut laporan tersebut, keputusan akhir terkait Acerbi akan ditentukan dalam beberapa pekan ke depan. Cifu sudah tanda tangani kontrak dengan Inter, namun belum bisa diresmikan. Christian Cifu telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun sebagai pelatih baru Inter, meski pengumuman resminya belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pelatih asal Rumania itu terlihat memasuki markas klub pagi ini, sementara Presiden BP Marotta meninggalkan tempat tersebut 3 jam kemudian, tulis Calcio Mercato. Kontrak yang ditandatangani diyakini bernilai 2,5 juta euro per musim ditambah bonus. Meskipun sudah resmi di atas kertas, Inter belum akan merilis pernyataan publik. Cifu secara teknis masih terikat kontrak dengan Parma dan perlu menyelesaikan dokumen akhir terlebih dahulu. Jelas laporan tersebut, ia mengambil alih Parma sejak tanggal 18 Februari dan membawa klub tersebut lolos dari degradasi pada hari terakhir Serie A. Dalam 13 laga bersama Parma, Cifu mencatat 3 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Catatan itu cukup untuk memastikan posisi Parma tetap di Serie A, ungkap Calcio Mercato. Kini, Cifu bersiap memulai persiapan Inter untuk Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat. Cifu akan memimpin sesi latihan pertamanya di Appiano pada hari Senin mendatang. Jadwal Serie A dirilis, berikut hal yang perlu diketahui. Klub-klub Serie A akan mengetahui jadwal pertandingan mereka untuk musim mendatang hari ini, tulis laporan tersebut. Kompetisi akan dimulai pada akhir pekan 23 dan tanggal 24 Agustus tahun 2025, dan berakhir pada tanggal 24 Mei tahun 2026, beberapa minggu sebelum Piala Dunia 2026.
Musim ini tidak akan memiliki jeda musim dingin dan tetap bergulir selama periode Natal. Serie A akan berlangsung pada tanggal 21 dan tanggal 28 Desember serta 3 dan tanggal 6 Januari dengan hanya 4 jeda internasional resmi dari FIFA. Jelas operator liga, 3 pekan pertandingan akan digelar tengah pekan, pada Giornata 9, 19, dan tanggal 6 Januari. Serie A musim ini akan menerapkan kembali kalender asimetris seperti musim sebelumnya. Pertandingan kandang dan tandang melawan lawan yang sama akan dipisahkan setidaknya oleh 8 pekan pertandingan. Sebut pernyataan resmi Lega Serie A tujuannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan keamanan, kompetisi Eropa, dan acara lokal. Napoli datang sebagai juara bertahan, sementara Sassuolo, Pisa, dan Cremonese promosi ke kasta tertinggi. Venezia, Empoli, dan Monza harus turun ke Serie B setelah musim 2024, tulis laporan tersebut. Giornata pertama Inter akan bertemu Torino di Giuseppe Meazza.